warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Heri Nugroho, Magister Teknik selaku dosen pembimbing mata kuliah Kecerdasan Buatan Geospasial. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang sudah ditugaskan pada minggu lalu dan mempresentasikan hasil makalah tersebut untuk memenuhi pencapaian tugas kecerdasan buatan geospasial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Aisyah Putri dengan nomor induk mahasiswa 23-2024-658 dengan program studi teknik geodesi. Materi yang pertama menjelaskan tentang definisi dan konsep dasar dari Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI memungkinkan komputer dan sistem untuk berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia dalam situasi yang kompleks dengan atau tanpa pengawasan langsung. Konsep dasar dari Artificial Intelligence yaitu mampu menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti data, sensor, atau input penggunaan, lalu membuat keputusan dan melakukan tindakan yang sesuai. Hal ini melibatkan beberapa langkah utama, yaitu memproses informasi, mengambil keputusan, dan mengeksekusi tindakan. Definisi dan konsep dasar dari machine learning. Machine learning adalah salah satu cabang utama dari Artificial Intelligence atau AI yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Konsep ini berfokus pada pengembangan algoritma yang dapat menemukan pola dalam data, membuat prediksi, dan memperbaiki kinerja dari waktu ke waktu. Ada 3 pendekatan utama dalam machine learning. Yang pertama, supervised learning atau pelatihan model dengan data yang diberi label. Yang kedua, ada unsupervised learning atau pelatihan model data yang tidak berlabel. Dan yang ketiga, ada information learning atau pembelajaran melalui reward dan juga punishment. Konsep dasar dan definisi dari deep learning. Deep learning adalah teknik machine learning yang menggunakan deep neural network untuk mempelajari pola data kompleks, didukung oleh algoritma seperti backup propagation dan gradient descent. Ini diterapkan luas di berbagai bidang seperti pengenalan gambar, teks, dan memproses suara. Adanya teknologi deep learning mendorong artificial intelligence untuk membuat banyak aplikasi yang dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti asisten virtual. Adapun implementasi dari artificial intelligence, machine learning, dan deep learning antara lain pada artificial intelligence yang pertama ada asisten virtual, yang kedua ada chatbot, layanan pelanggan, yang ketiga ada smart navigation, dan yang terakhir ada Google Earth, dan masih banyak contoh lainnya. Pada machine learning ada Google DeepMind, Face ID di iPhone, yang ketiga ada Amazon dan Netflix. Pada deep learning, contohnya ada Google Photo dan Google Search. Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Deep Learning. Adapun fungsi dari Artificial Intelligence, yang pertama, mampu membuat keputusan dan memecahkan masalah. Yang kedua, mengoptimalisasi proses-proses kompleks untuk mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh manusia. Yang ketiga, menganalisis data dalam jumlah yang besar. Dan yang keempat, mampu belajar dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, situasi, ataupun data. Machine learning memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menganalisis data dalam jumlah besar atau big data dan membuat prediksi atau keputusan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan sistem untuk membuat prediksi yang lebih akurat dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, mengurangi kebutuhan untuk pemrograman yang rumit dan eksplisit untuk setiap tugas karena sistem dapat belajar langsung dari data. Adapun fungsi dari deep learning antara lain, yang pertama, memaksimalkan kinerja data yang tidak terstruktur dalam sebuah aplikasi atau website.
Yang kedua, menghilangkan kebutuhan akan fitur engineering. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memberikan hasil yang berkualitas tinggi. Penerapan artificial intelligence dalam identifikasi dan klarifikasi tutupan lahan menggunakan data multitahun. Tutupan lahan adalah segala yang meliputi jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi pada lahan tertentu. Tutupan lahan merupakan sesuatu yang tidak tetap, atau dikatakan sesuatu yang dapat berubah. Perubahan tutupan lahan sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan perubahan iklim global. Penginderaan jauh sering menjadi metode yang dipilih untuk memantau perubahan lahan untuk mengidentifikasi melalui citra satelit yang dapat mempermudah penelitian tanpa harus memantau langsung ke lapangan. Google Earth dijadikan salah satu metode penginderaan jauh untuk identifikasi dan klarifikasi pada tutupan lahan. Google Earth dijadikan sebagai klarifikasi citra satelit. Untuk memperoleh peta tutupan lahan dari citra satelit, diperlukan klasifikasi citra untuk mendapatkan hasil peta tematik yang menyertakan suatu objek dengan simbol yang memiliki keunikan dan simbol tertentu. Contoh data tutupan lahan yang digunakan pada penelitian kali ini di daerah sekitar Waduk Brigif, Jakarta Selatan, mulai dari tahun 2011, 2017, dan 2022. Metode klasifikasi terbimbing dipilih sebagai metode yang digunakan untuk memperoleh peta tutupan lahan dari citra satelit. Klasifikasi terbimbing adalah pengelompokan secara class signature yang diperoleh dari data hasil Google Earth dengan proses pembuatan training area. Dalam penelitian ini diberi simbol yang terdiri dari 5 kelas, yaitu kelas vegetasi tinggi, vegetasi rendah, lahan terbuka, lahan terbangun, dan badan air, seperti yang terdapat pada penelitian dengan menggunakan Agisoft untuk memasukkan data dari Google Earth yang kita peroleh dari tahun 2011, 2017, dan 2022. Sebelumnya, hasil data dari Google Earth tersebut dilakukan georeferencing untuk memberi referensi spasial pada data raster dengan acuan sistem proyek UTM, zona 48S, dan datum WGS 84. Identifikasi perubahan tutupan lahan pada Google Earth. Terlihat jelas pada gambar di bawah bahwa pada tahun 2011 terdapat lahan yang terbuka cukup luas, namun pada tahun 2017 lahan tersebut telah menjadi lahan terbangun. Proses pembuatan waduk Brigif juga terlihat jelas karena perubahan luasan badan air. Pada tahun 2011 belum terlihat adanya pembangunan waduk dan hanya terlihat kolam pemancingan yang berbentuk persegi. Sedangkan pada tahun 2017 mulai terlihat kolam tersebut dan mengalami perubahan. Dan pada tahun 2022 sudah terlihat jelas bahwa waduk Brigif sudah ada. Identifikasi tutupan lahan menggunakan metode klarifikasi terbimbing. Klarifikasi dilakukan dengan training sampel sebanyak 113 area di tahun 2011, 123 area di tahun 2017, dan 102 area di tahun 2022. Semakin banyak training sampel, maka keakuratan hasil akan semakin baik. Terdapat kelas tutupan lahan yang terdiri dari vegetasi tinggi, vegetasi rendah, vegetasi terbuka, lahan terbangun, dan juga badan air, seperti pada tabel di samping. Pada gambar di samping, terdapat perubahan pada tutupan lahan mulai dari tahun 2011 dengan data citra satelit yang kita dapat dari Google Earth serta klasifikasi citra terbimbingnya. Pada tahun 2011, vegetasi tinggi sebanyak 10,76 hektar atau setara dengan 30% dari total luas daerah penelitian. Lahan terbangun seluas 9,51 hektar atau sekitar 26%, vegetasi rendah seluas 7,12 hektar atau sama dengan 20%,
Lahan terbuka dan badan air sama-sama di posisi terakhir dengan luas masing-masing sekitar 12% atau 4,44 hektar dan 4,40 hektar. Pada tahun 2017, terlihat bahwa setiap kelas mengalami perubahan luas jika dibandingkan dengan tahun 2011. Vegetasi tinggi yang bertambah luas menjadi 12,56 hektar, sedangkan vegetasi rendah mengalami penurunan luas menjadi 5,69 hektar. Lahan terbangun pada tahun 2017 bertambah luasnya menjadi 9,84 hektar. Di sisi lain, ada juga lahan terbuka dan badan air berkurang lahannya sehingga masing-masing menjadi 9,83 hektar dan 4,41 hektar. Di tahun 2022, pertambahan luas yang paling signifikan di daerah penelitian adalah lahan terbangun yang semula dari 9,84 hektar berubah menjadi 12,30 hektar. Perubahan lain yang cukup signifikan adalah perubahan adanya kekurangan pada lahan terbuka yang semula 9,83 hektar berubah menjadi 2,12 hektar. Vegetasi tinggi juga mengalami penurunan luas yang sangat berarti, yaitu 12,56 hektar menjadi 7,76 hektar. Pada tahun 2022 juga, tutupan lahan dengan luasan tertinggi di daerah penelitian diambil oleh lahan terbangun setelah pada tahun 2011 dan 2017. Tutupan lahan tertingginya adalah vegetasi tinggi. Kesimpulan pada penelitian untuk menentukan identifikasi pada perubahan tutupan lahan mulai dari tahun 2011, 2017, dan 2022 dapat disimpulkan bahwa teknologi penginderaan jauh merupakan salah satu alternatif dalam pemantauan tutupan lahan. Metode klasifikasi terbimbing dengan penggunaan citra multitemporal adalah cara yang baik untuk mengetahui perubahan tutupan lahan. Data dari Google Earth merupakan data yang berpotensi dan berguna untuk mengidentifikasi tutupan lahan. Identifikasi terhadap perubahan tutupan lahan pada tahun 2011, 2017, dan 2022 di daerah penelitian memperoleh hasil untuk vegetasi tinggi di tahun 2017. Peningkatan juga dibandingkan dengan tahun 2011, namun mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2022. Vegetasi rendah mengalami penurunan luas di tahun 2017 dan kemudian di tahun 2022 kembali bertambah luasnya. Untuk lahan terbuka merupakan kelas tutupan lahan yang setiap tahun mengalami penurunan luasan. Baiklah, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas makalah yang sebelumnya sudah saya kerjakan untuk memenuhi tugas kecerdasan buatan geospasial. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan pada materi yang saya sampaikan, boleh diberikan saran agar bisa saya perbaiki lagi untuk ke depannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.